Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Haris Faisal dari UPTD SDN Tapaan, Kecamatan Banyuwantes, Kabupaten Sampang, CGP Angkatan 8 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan diagram trapesium usia dan refleksi, serta nilai-nilai peran guru penggerak. Berikut ini akan saya paparkan diagram trapesium usia. Garis miring ke atas yang pertama yaitu usia sekolah. Saya lulus SD pada umur 13 tahun dan lulus SMP pada umur 16 tahun. Lulus SMA pada umur 19 tahun dan lulus kuliah pada umur 25 tahun. Garis data di atas adalah usia kerja. Saya mulai bekerja menjadi guru honorer yaitu pada usia 19 tahun. Kemudian pada umur 32, saya diangkat menjadi ASN P3K di UPTD SDN Tapaan. Kemudian sekarang usia saya adalah 33 tahun. Dan garis miring ke bawah yaitu usia pensiun. Menurut data Dapodik, saya akan pensiun pada tahun 2050, yaitu pada usia 60. Kemudian peristiwa negatif yang terjadi pada diri saya yaitu pada saat saya umur 11 tahun. Selisih usia saya pada saat ini dengan peristiwa negatif yang saya alami yaitu 22. Kemudian peristiwa positif yang terjadi pada diri saya yaitu terjadi pada saat saya usia 15 tahun. Dan selisih usia saya saat ini dengan peristiwa positif yang terjadi pada saya yaitu 18. Apa peristiwa positif dan negatif yang Anda paparkan pada trapesium usia? Peristiwa positif yang terjadi pada diri saya yaitu saya terpilih menjadi ketua OSIS di SMPN 1 Banyuwantes pada saat saya berusia 15 tahun. Peristiwa negatif yang terjadi pada diri saya yaitu terjadi pada saat saya umur 11 tahun. Saya dituduh mencuri kontak sepeda motor. Selain Anda, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa positif saya yaitu semua siswa dan guru SMPN 1 Banyuwantes. Yang terlibat pada peristiwa negatif saya yaitu teman saya kelas 4 SD dan kakak kelas saya. Dampak emosi apa saja yang Anda rasakan hingga sekarang? Silakan gunakan roda emosi pelacik di gambar 2 untuk mengidentifikasi persisnya perasaan Anda di masa itu. Dampak emosi yang saya rasakan sampai sekarang pada peristiwa positif yang saya alami dengan menggunakan roda emosi pelacik yaitu pada saat dicalonkan ketua OSIS, pada saat itu saya pasrah karena saya tidak punya teman. Tetapi pembina pramuka dan wali kelas saya meyakinkan saya bahwa saya bisa bersaing dalam pencalonan ketua OSIS ini, hingga membuat saya percaya diri. Dan saya merasa kagum pada proses perubahan emosi saya dari yang awalnya pasrah karena saya merasa tidak mungkin, hingga ada dukungan dari beberapa guru yang membuat saya percaya diri. Dampak emosi yang saya rasakan sampai sekarang pada peristiwa negatif yang terjadi pada diri saya dengan menggunakan roda emosi pelacik yaitu pada saat saya dituduh mencuri kontak sepeda motor oleh kakak kelas saya pada waktu itu merasa cemas. Kemudian timbul rasa takut karena saya diancam kalau tidak mengembalikan kontak sepedanya tersebut, hingga saya merasa diteror setiap saya masuk sekolah dengan bulian teman-temannya dari kakak kelas tersebut, hingga membuat saya tidak masuk sekolah sekitar 3 bulan. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat Anda rasakan dan masih dapat memengaruhi diri Anda di masa sekarang? Karena momen tersebut memiliki pengaruh kuat pada diri saya sehingga meninggalkan bekas yang dalam pada pikiran dan emosi saya. Dengan momen negatif yang terjadi pada diri saya dapat terus saya rasakan karena adanya trauma, bullying, tekanan yang berlebihan, dan itu berdampak pada kepercayaan diri saya dan malu untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan momen positif yang terjadi di masa sekolah dapat terus saya rasakan dan mempengaruhi saya di masa sekarang. Karena saat saya berhasil menjadi ketua OSIS, saya merasa mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan ketika diingat kembali di masa sekarang. Dan juga momen itu meningkatkan rasa percaya diri saya dan memperkuat keyakinan saya untuk menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan dalam kehidupan saya saat ini. Pelajaran hidup apa yang Anda peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran Anda sebagai guru terhadap peserta didik Anda? Pelajaran hidup, pentingnya komunikasi. Saya sebagai guru harus memberi ruang atau kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan emosi mereka dengan jelas agar mereka tidak merasa terbebani dengan permasalahan yang terjadi pada diri siswa.
Bagaimana Anda menuliskan nilai-nilai yang Anda yakini sebagai seorang guru? Dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Sebagai seorang guru, peran saya adalah menuntun murid dalam belajar dengan memberikan makna kehidupan yang bermakna dalam proses pendidikan. Apa nilai-nilai dalam diri Anda yang membantu Anda menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah Anda? Kepemimpinan, kolaborasi, empati, dedikasi, kreativitas. Dengan nilai-nilai tersebut, saya dapat meningkatkan peran yang positif dalam memberikan kontribusi yang berarti dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah menuju prestasi yang lebih baik dan lingkungan belajar yang positif. Apa peran yang selama ini Anda mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah Anda? Peran saya yaitu menginspirasi dan memotivasi murid, rekan guru, dan komunitas sekolah untuk mencapai tujuan bersama dan berkembang secara positif. Dan saya juga bekerja sama dengan murid, rekan guru, dan anggota komunitas sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dan saya juga melakukan pendekatan belajar yang inovatif dan menarik bagi murid. Itulah tadi pemaparan diagram trapesium usia dan refleksi, serta nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.